lain. Atau pada kondisi host tertentu, misalkan pada yang penderita AIDS. Nah, itu kan penurunan sistem imun, bisa jadi E. coli yang tidak patogen pun menimbulkan penyakit. Itu disebut patogen oportunis. Kemudian ada lagi Klebsiella pneumoniae subspesies pneumoniae. Ada Klebsiella pneumoniae subspesies Ozaena. Nah, itu beda. Kalau yang subspesies pneumoniae itu jelas patogen. Tapi yang Klebsiella pneumoniae subspesies Ozaena itu flora normal. Jadi ini yang tengah ini bisa primer, bisa oportunis. Nah, yang ini Proteus, dia oportunis. Dia tidak ada yang spesiesnya yang primer patogen. Ya, kalau Proteus itu dia oportunis saja. Jadi hanya pada kondisi atau pada orang tertentu dia menimbulkan penyakit. Terus ini apa? Ini sama seperti Proteus, cuman tidak terlalu sering menimbulkan penyakit yang ini. Sama patogen oportunis dan nggak ada yang patogen primernya. Jadi itu ya. Perlu diketahui, jadi dari family Enterobacteriaceae itu ada jelas yang patogen, ini yang 3 ini. Ini saya kelihatan mouse-nya? Kelihatan. Oke, yang 3 ini nggak boleh ditemukan pada kondisi sehat. Yang ini ada 2 muka, ada yang primer patogen, ada yang patogen oportunis. Yang Proteus, Serratia, Enterobacter, Morganella, Providencia, dan lain sebagainya itu punya potensi patogen oportunis. Walaupun di sini Proteus dibandingkan dengan yang lain dia lebih sering menimbulkan patogen. Itu ya perbedaannya. Ini yang lainnya itu kan banyak ya spesies Enterobacteriaceae. Saya enggak minta Anda untuk hafal semua, enggak ya. Hanya pusing, banyak sekali. Proteus juga yang paling sering menimbulkan penyakit mirabilis, vulgaris, yang lainnya jarang ya. Enterobacter juga, dari sekian banyak Enterobacter, nih, ini genus ya. Ada lagi, Enterobacter itu genus, Enterobacteriaceae, ini family. Jadi ini nama keluarga, ini anak-anaknya, itulah ya genus. Makanya jangan bilang Enterobacter, karena Enterobacter itu genus. Kalau mau membahas keseluruhan, berarti kita membahas family, yaitu Enterobacteriaceae. Ya. Nah, Shigella ada 4 ya, 4 grup. Di sini grup A, grup B, grup C, grup D ya. Kemudian ini Yersinia tadi. Ini contoh Yersinia yang semua Yersinia itu nggak ada yang paranormal, semuanya patogen. Ini Salmonella banyak serotipnya ya. Salmonella. Sebenarnya Salmonella kalau zaman sekarang itu hanya ada 2 spesies ya, tapi serotipnya yang banyak. Seperti misalkan TP itu Salmonella enterica subspesies serotype TP ya, atau Salmonella enteritidis serotype TP. Ya, itu jadi TP itu adalah serotipe. Pengelompokan berdasarkan hasil uji serologi. Itu ya. Nah, ini tempat kolonisasinya. Jadi untuk Enterobacteriaceae bisa ke si E. coli. Dia bisa ke saraf pusat ya. Nah, ini bisa kemana-mana si E. coli. Ada di mana-mana si E. coli. Nah ya, dia patogen oportunis. Ini tempat-tempat patogen oportunis sering ditemukan.
Ini Klebsiella jelas sering ditemukan di saluran pernapasan, Enterobacter, si Escherichia juga bisa ke sana. Nah, itu bersamaan dengan aliran darah itu biasanya. Ada kondisi-kondisi tertentu. Ini mah udah lah ya, saya nggak akan ini lagi. Kita balik ke sini. Nah, tadi sudah dibicarakan yang non-patogen dan patogen oportunis jenisnya apa saja. Kita akan bahas satu persatu. Nah, nih, ini Escherichia coli. Spesies Escherichia yang lain ada ya, ada yang lain. Kalau Anda lihat di Kahneman itu ada Escherichia yang lain, tapi jarang ditemukan ya, yang Escherichia yang lain. Sehingga kita jarang mengupas Escherichia yang lain, hanya Escherichia coli. Dia punya kapsul juga, tapi kapsulnya nempel di dinding sel, enggak kayak Klebsiella. Kalau Klebsiella itu kapsulnya tebal, ya. Makanya si koloninya sering terlihat basah karena kapsulnya yang tebal. Nah, kalau E. coli kapsulnya tipis dan bisa diwarnai karena nempel di dinding sel. Geraknya positif dengan flagel lopotrik. Ya. Masih ingat flagel lopotrik itu bagaimana? Halo, ada yang tahu flagel lopotrik? Udah pada lupa laginya. Lopotrik di mana lopotrik? Ini Di di ujung bukan, Bu? ya di ujung ada berapa? Ada satu. Kalau satu monotrik. Kalau lopotrik itu ada di satu ujung tapi banyak. Itu lopotrik. Di satu ujung tapi banyak. Kalau monotrik itu di satu ujung kayak kemarin kayak vibrio. Nah, itu monotrik. E. coli ini gampang tumbuh pada media sederhana. Dia nggak rewel. Koloninya merah pada mekonki. Ini fermentasi laktosa ya. Nah, Escherichia coli yang diisolasi dari urin ini seringkali terlihat menghemolisiskan eritrosit ya pada agar darah. Nah, ini E. coli tumbuhnya bisa sampai 45 derajat. Makanya ketika kita melakukan pemeriksaan MPN E. coli, masih ingat MPN E. coli, MPN coli tinja, coli PK, bukan coli POM. Kalau coli POM, E. coli dan teman-temannya. Nah, kita inkubasi di suhu 45. Kenapa? Karena dia masih mampu tumbuh di 45 derajat. Teman-temannya coliform yang lain udah megap-megap, susah tumbuh di 45. Ya, makanya kalau untuk menentukan MPN E. coli, MPN coli PK, coli tinja itu di 45 derajat supaya coliform yang lain tidak tumbuh. Kemudian ada juga yang bisa bertahan sampai 60 derajat 15 menit atau bertahan di 55 derajat di 60 menit ya. Ini. Jadi dari strain-strain E. coli ini ada perbedaan. Nah, ini penyakit yang pertama dari si E. coli ini dia sering menyebabkan infeksi saluran kemih, terutama pada wanita. Karena letak anatomi tempat keluarnya urin dengan anus itu berdekatan kalau pada wanita. Kalau pada laki-laki biasanya penyebab ISK terbanyak itu disebabkan oleh bakteri gram positif. Pada laki-laki, kalau pada wanita ini ya gram negatif.
sering menimbulkan bakteri EMI. Ya, jadi bakteri E. coli ini masuk ke peredaran darah dan nanti bisa menimbulkan sepsis, ya, demam. Nah, tadi sudah saya kupas ya di gambar yang sebelumnya. E. coli itu memang bisa kemana-mana. Ketika dia sudah bisa masuk aliran darah, maka dia bisa saja ke tempat yang lain. Nah, E. coli yang nepropatogenik, dia bisa memproduksi hemolisin juga, ya, yang bisa melisiskan darah, ya, eritrosit. Nah, ini yang tadi ya, nepron. Jadi yang E. coli yang menginfeksi, yang ke ginjal, yang ke saluran kemih, dia bisa memproduksi hemolisin. Makanya kan tadi di slide sebelumnya, bakteri penyebab ISK itu sering terlihat hemolisis pada agar darah. Nah, kalau tadi E. coli-nya patogen oportunis, ya, yang sebelumnya, yang penyebab ISK, itu patogennya oportunis. Jadi bukan E. coli yang patogen. Dia E. coli yang ada di usus, tapi masuk ke saluran kemih. Jadi patogen oportunis. Nah, berbeda dengan yang ini. Kalau ini jelas E. coli yang patogen. Jadi tadi kan saya sebutkan dua, ada patogen oportunis, ada E. coli yang jelas-jelas patogen. Nah, inilah yang jelas patogen. Ini yang jelas patogen dibagi, ada efek enteropatogenik E. coli, ada efek enterotoksigenik E. coli, ada EHEC ya, enteroinvasif E. coli, ada EHEC enterohemoragik E. coli, dan ada EIEC enteroagregatif E. coli. Ya. Nah, ini bagaimana membedakan di antara spesies-spesies E. coli ini? Kita bedakan dengan uji serologi. Jadi, si koloni yang sudah diisolasi, nanti kita ambil, taruh di objek kelas, kemudian nanti kita kasih antisera, antibody. Misalkan kita tetesin antibody O2 genap, 26. Ternyata ada aglutinasi. Oh, berarti itu masuk ke efek. Atau aglutinasinya dengan O8. Oh, dia efek. Aglutinasinya dengan O112AC. Oh, dia efek. Ya. Nah, kalau yang efek, dia hanya satu ya. Jadi serogrupnya dia hanya punya satu O157. Nah, ini yang sering menimbulkan kasus pada gagal ginjal. O157. Ini cukup berbahaya ya, yang O157. Kemudian ini enteroagregatif E. coli. Ini ada beberapa juga. Ini antigennya berdasarkan antigen O, antigen somatik, antigen yang ada di dinding sel bakteri, di lipopolisakarida, ya, punya antigen O yang ketika kita reaksikan ya dengan antibodi, maka ketika cocok itulah akan terjadi aglutinasi. Ini. Nah, ini kita bahas yang efek dulu, enteropatogenik Escherichia coli. Nah, ini penyebab diare pada bayi. Jadi pada bayi kalau misalkan diare bisa jadi penyebabnya efek. Nah, kalau di kita ada bayi yang mencret aja, oh lagi apa kalau di orang Sunda indah, cina ya, mau bisa merangkak, mau bisa apa, cina padahal mungkin itu infeksi. Kalau di kita Maya ada bayi mencret tuh. Tapi memang efek ini seringkali sembuh sendiri. Ya, jadi ya, enggak
nggak terlalu berbahaya, kecuali kalau dia menginfeksi pada bayi-bayi dengan kondisi khusus. Ya, mungkin yang sistem imunnya sangat lemah, yang punya kelainan, nah itu bisa jadi akan menyebabkan kematian. Ya, tapi kalau misalkan pada bayi yang normal ini bisa sembuh sendiri. Nah, si efek ini dia bisa melekat pada sel mukosa usus kecil, sehingga si usus itu akan kehilangan mikrofil. Kehilangan mikrofili ini menyebabkan si feses itu cair. Nah, ini enggak kronis ya. Jadi enggak berlangsung terus-menerus, enggak. Ini akut. Sehari, 2 hari biasanya sudah sembuh sendiri. Ini efek ya. Nah, ini perlekatan efek pada mikrofili. Nah, ini nih. Ini kan mikrofili ya. Dia melekat situ. Ini gambaran mikroskopik elektron ya. Si E. coli ini melekat pada mukosa usus ya. Nih, seperti ini. Dia nempel, nempel ya. Nah, ini siklusnya. Ketika si bakteri nempel, maka dia akan mengaktifkan beberapa siklus di dalam sel ya. Jadi dia akan mengaktifkan siklus di beberapa sel, akibatnya nanti si penyerapan dari elektrolit itu akan berubah ya. Nah, dan terjadilah diare ya. Nah, sekarang yang kedua efek. Kalau tadi eh, efek itu sering pada bayi, nah ini efek ini sering dia menginfeksi pada wisatawan-wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Maka sering disebut dengan diare wisatawan. Ya, sering disebut dengan diare wisatawan atau traveler diare. Jadi orang-orang asing yang di negaranya, orang asingnya di negara yang higien sanitasinya cukup baik ya. Jadi lain di India, ada India mah kalah lotor, sarua we jeung di kita ya. Nah, dari negara-negara yang higien sanitasinya sudah baik, ketika datang ke Indonesia, misalkan, pengen lihat kita jajan cendol pinggir jalan ya, yang gelasnya dicuci di di ember kayak gitu ya, kucak-kucak begitu saja. Kita mungkin jajan di situ kita nggak sakit perut. Kenapa? Karena sistem imun kita sudah terbentuk gitu ya. Kita mungkin nggak pernah sakit perut, tapi begitu wisatawan asing yang memang di negaranya higien sanitasinya sudah sangat baik, berarti sistem imunnya dia belum ada. Ya ikut-ikutan kayak kita makan cendol sisi jalan gitu ya, yang gelasnya dicuci di ember, besoknya ternyata dia diare ya. Karena E. coli. Kalau kita bisa jadi kita masih bisa bertahan karena kita sudah punya sistem imun. Ya, mungkin kalian juga suka perhatikan kok orang-orang ada yang jorok tapi nggak sakit ya, mungkin sistem imunnya terbentuk ya. Itu bukan dalam artian kudu joroknya, kan kita nggak tahu tubuh kita bisa bereaksi menghasilkan sistem imun atau justru sakit. Ya, ya kita lebih baik mencegah. Tapi bukan dalam artian sama sekali nggak boleh gitu ya. Saya juga dari waktu kecil anak saya sekali-kali dia main ke solokan, masuk ke solokan sama saya biarin aja. Udahnya langsung mandiin cuci. Apa-apa sekali-kali dia lagi membentuk sistem imun sampai saya dimarahin sama kakak saya. Katanya itu anak main tanah, main apa dibiarin nggak apa-apa lagi membentuk sistem imun. Kata saya tuh untuk lagi anak-anak ya, dan dia pasti senang gitu main main tanah, main apa gitu ya. Jadi nggak,
nggak sama sekali nggak boleh gitu ya. Tetap saya bolehkan supaya sistem imun terbentuk. Nanti ya, juga kalau udah beres main langsung kita bersih, gitu ya. Nah ini efek ini dia beda dengan efek. Efek itu tidak menghasilkan toksin, ya. Jadi dia bisa menyebabkan diare karena tadi nempel-nempel di mikrofili, ya. Nah kalau ini jelas dia memproduksi eksotoksin. Nah ini eksotoksinnya berupa protein. Nah ini biasanya di bawah kontrol DNA di plasmid. Jadi bukan di DNA di inti sel. Nah ini eh, si eksotoksin ini bersifat antigenik juga, dan ini bisa bereaksi silang dengan enterotoksin yang dikeluarkan oleh Vibrio cholera. Jadi artinya hampir mirip, ya, hampir mirip toksin yang dikeluarkan oleh ETEK dengan Vibrio cholera. Nah, ini si labil toksin ini terdiri atas polipeptida A dan polipeptida B, di mana nanti polipeptida ini akan menjadi yang B ini ya akan memfasilitasi si subunit A ya, polipeptida atau protein ya yang ada di dalam toksin subunit A ini ke dalam sel. Jadi si subunit B ini dia akan melekat pada epitel usus kecil. Kalau tadi yang melekat di mukosa usus itu adalah di efek itu adalah bakterinya. Kalau ini toksinnya, proteinnya, dia melekat pada epitel usus kecil. Ketika dia melekat, maka si polipeptida A itu bisa masuk ke dalam sel. Jadi B ini pembuka jalan untuk yang A masuk ke dalam sel, dan si yang A ini nanti akan mengaktifasi siklus adenosiklase, ya, sehingga terjadi peningkatan siklus adenosin monofosfat. Nah, akibat peningkatan siklus adenosin monofosfat ini terjadi hipersekresi air, klorida, dan juga penghambatan penyerapan natrium. Akibatnya terjadi penggembungan lumen usus oleh cairan. Terjadi kontraksi yang berlebih, mules ya. Jadi nanti akan mules-mules terus dan diare hebat. Ini bisa terjadi beberapa hari. Jadi berbeda dengan efek. Kalau efek itu nggak terlalu lama ya. Sehari, 2 hari sudah selesai. Kalau efek ini bisa lebih parah dibandingkan dengan efek. Nah, ini Rafael diare ya, sering disebut dengan diare bisa tawar. Nah, tadi enterotoksin itu melekat ke sini. Nah, ini akan mengaktifkan siklus adanya si klase. Nah, ini si enterotoksinnya. Dia akan masuk, tadi kan dia nempel di sini. Ini nanti si subunit B dia akan menjadi perantara untuk subunit A ini masuk, ya. Nah, tadi mengaktifkan adenosine, kemudian nanti meningkatkan siklus amino monofosfat, ya. Nah, di sini si klorida ini akan natriumnya akan dihambat, kloridanya dia akan bisa ditingkatkan penyerapannya sehingga nanti terjadilah lumen usus yang menggembung berisi cairan, berisi air ya. Ini akan dilepaskan air-air ini yang mengakibatkan tadi feses menjadi encer dan diare. Kemudian si efek juga ada yang bisa menghasilkan ini stabil toksin ya.
Stabiltoksin, kalau tadi labiltoksin, kalau ini stabiltoksin yang bisa mengaktifasi ini guanyl siklase, ya. Jadi nanti akan meningkatkan siklus guanilil monoposfat. Sama aja ujung-ujungnya stimulasi sekresi yang berlebihan dari air, ya. Sama aja diare juga. Ini terangsang pengeluaran cairan, ya. Nah, ini kalau misalkan stabiltoksin yang STA ini dia bisa memproduksi labiltoksin juga. Nah, kalau dua-duanya ada, ini akan menyebabkan diare menjadi lebih berat. Nah, itu efek, kemudian ehek. Ini yang ehek ini menghasilkan perotoksin. Ini mirip dengan toksin yang dikeluarkan oleh Shigella dysentery atau Shigetoksin, sehingga sering disebut dengan Shiga-like toksin. Jadi toksin yang mirip toksin Shiga, ya. Toksin Shiga sekali lagi ini diproduksi oleh Shigella dysentery. Nah, si ferotoksin ini dia punya efek sitotoksik terhadap sel vero. Sel vero itu adanya di ginjal. Nah, jadi ini sitotoksik terhadap sel vero di ginjal. Nah, ini bisa terjadi kolitis hemoragik, diare parah, terjadi hemolitik urea, ya. Artinya nanti kalau kita cek di pemeriksaan darah, ya, itu kadar uriumnya itu meningkat tajam. Ya, itu mengindikasikan sudah terjadi kegagalan di ginjal. Nah, ini ureanya tinggi, ya. Jadi, pokoknya di urin juga bisa kelihatan ya kadar urinnya juga tinggi, tapi kan jarang ya pemeriksaan kadar urium dari urin. Nah, itu seringnya di darah. Nah, di darah itu kadar uriumnya nanti akan sangat tinggi. Kemudian trombosit mengalami penurunan, terjadi trombositopenia. Ya, ini kadang-kadang karena trombositnya menurun, bisa terjadi juga ada perdarahan. Ya, ini. Jadi ini ehek. Tadi yang O157. Cukup berbahaya ya, ini yang O157 ini. Boleh Anda kalau cari-cari di jurnal tentang ehek O157, tapi jurnalnya jurnal luar negeri ya, kalau di Indonesia jarang diteliti. Di luar negeri ini banyak diteliti yang O157 dari ehek ini. Ya, karena ini sangat berbahaya juga. Bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Ya. Nah, ini enteroinvasive Escherichia coli. Ini sama, nanti penyakitnya mirip juga dengan sigerosis. Ini laktosanya positif tapi lebih lambat ya. Nah, ini agak berbeda, dia lebih banyak yang tidak bergeraknya. Ini sama menyerang sel epitel usus. Ini enteroagregatif Escherichia coli. Kenapa disebut agregatif? Karena bertumpuk, agregasi, ya. Si E. coli-nya membentuk formasi khas seperti bata bertumpuk. Nah, ini sering dikaitkan dengan diare juga. Dia bisa membentuk enterotoksin yang stabil, panas, disebut ISTI, ya, interagregative head stabil enterotoksin. Nah, ini sama aja, si enterotoksin ini bisa menyebabkan diare. Nah, ini agregatif, beragregasi. Jadi, formasi bertumpuk seperti bata. Nah, ini khas ya untuk enteroagregatif Escherichia coli. Jadi ini gambaran di lumen usus seperti ini, bertumpuk. Nah, tadi Escherichia coli yang pertama menyebabkan ISK,
yang kedua menyebabkan diare, yang ketiga ini sepsis. Kalau sepsis ini sama dengan ISK, dia patogen oportunis. Beda dengan yang barusan ya, yang diare itu patogen sejatinya. Nah, ini sepsis, ini masuk peredaran darah ya, bisa terjadi pada bayi baru lahir atau pada kasus ISK yang kronis. Ini yang ISK yang kronis lama-lama bisa masuk ke dalam aliran darah si bakterinya dan menyebabkan sepsis ya, penyebaran bakteri di pembuluh darah ya. Biasanya menyebabkan demam yang cukup tinggi. Ini kalau udah sepsis seringkali kan udah bahaya ya, masuk ke ke ICU, dikasih kasih antibiotik ya. Ya, kalau jumlahnya masih bisa dihambat oleh antibiotik ya bisa sembuh, tapi kadang bisa juga itu dari sepsisnya itu tidak, si bakterinya udah terlalu banyak ada di peredaran darah. Dulu kan dosen parasit ya di kita yang ayahnya Bu Lilis juga terakhirnya almarhum juga kena sepsis ya. Jadi ada peredaran bakteri masuk ke darah, ya udah itu terakhirnya meninggal itu juga si spesimen darahnya baru dikirim ke Prodia ya waktu itu untuk dikultur, belum sempat juga itu dilakukan pemeriksaan, tapi ya Allah berkehendak lain yaitu meninggal ya. Terakhirnya memang jadi kena sepsis juga. Memang sih ada penyakit-penyakit sebelumnya ya. Nih, yang akhirnya si bakterinya masuk ke aliran darah. Nah, ini Escherichia coli juga bisa menyebabkan meningitis. Ya, tadi di gambar sebelumnya kan, di otak juga bisa ya. Nah, ini biasanya bisa bergabung dengan Streptococcus. Ini Streptococcus grup B ya, dengan agalacti. Nah, ini E. coli. Ini punya antigen K1 ya dengan kapsul grup B polisakarida. Ini bisa bereaksi silang. Bisa bereaksi silang juga dengan Neisseria meningitidis. Ya, walaupun ini reaksinya seperti apa ini masih belum diketahui. Tapi ini si antigennya sekali lagi kalau kita misalkan dikasih antisera meningitidis ternyata ini bisa bereaksi. Jadi artinya dia mempunyai antigen yang mirip dengan antigen yang dikeluarkan oleh Neisseria meningitidis. Ini E. coli. Nah, ini gambaran E. coli. Anda sudah praktek ya, sudah paham. Warnanya pink, indolnya sudah pasti positif, metiretnya positif, pipenya negatif, siman sitratnya negatif. Ini impik. Minimal kalau untuk E. coli cek dengan impik. Ya. Kemudian yang kedua ini Klebsiella. Nah, Klebsiella beda dengan E. coli. Klebsiella itu non-motil. Kecuali kemarin ya, Klebsiella aerogenes. Nah, itu kan dulunya Enterobacter. Di saya di sini masih masuk Enterobacter. Yang aerogenes itu motil. Dia punya flagel. Kalau Klebsiella secara umum non-motil, negatif. Nah, ini kapsulnya positif jelas sangat tebal. Ya, kapsulnya. Nah, ini kalau pada medium, koloninya lebih besar-besar. Basah. Ya. Kemudian batangnya seringkali pendek, gendut, ya. Ada kapsul halo. Nah, ini bisa terlihat kapsulnya membentuk halo pada pewarnaan gram. Ini bisa komensal atau sapropit ya di saluran pernapasan. Kebanyakan Klebsiella. Yang Klebsiella pneumoniae subspesies pneumoniae itu yang patogennya. Bisa jadi ada
tapi jumlahnya sangat sedikit di saluran napas, ya. Nah, ini fermentasi gula membentuk asam dan gas. Tadi intiknya negatif, negatif, positif, positif. Nah, untuk Klebsiella ureasenya positif. Beda ya kemarin, Klebsiella aerogenes ureasenya masih negatif. Kalau Klebsiella secara umum ureasenya positif. Ini penyebab penting, penyebab infeksi nosokomial, bisa menyebabkan pneumonia, ISK, infeksi biogenik, ya, septikemi, tapi jarang menyebabkan diare. Nah, ini punya kapsul antipagosit. Ini faktor virulensi utama dari si Klebsiella. Jadi tadi kan punya kapsul yang tebal, menyebabkan si bakteri ini sukar untuk dipagosit. Nah, ini bisa terjadi pertukaran plasmid dengan Enterobacteriaceae yang lain, ya. Kemudian banyak strain Klebsiella yang resisten antibiotik. Cek aja di jurnal-jurnal, ini seringkali resisten. Jadi kalau mau uji, misalkan uji antimikroba bahan alam pakai Klebsiella, ini seringkali nggak berhasil. Seringkali banyak yang resisten. Ya, ini dia juga ada yang bisa menghasilkan toksin, mirip dengan toksinnya E. coli. Nah, ini gambaran Klebsiella pada medium McConkie nih, ya, basah. Terus merahnya itu enggak merah kayak E. coli, enggak pink banget, enggak. Jadi pink sangat muda, kemudian di tengahnya ini putih-putih seperti ini, ya. Jadi enggak pink sekali. Kalau untuk Klebsiella, yang jelas ini basah, ya. Karena tadi dia punya kapsul yang tebal. Ini pada pewarnaan gram, kalau Anda menemukan kayak gini, ya, ada halo-halo seperti ini, curiga itu Klebsiella. Nih, kelihatan ya, ini kapsul yang tidak terwarnai. Atau kalau kita lakukan pewarnaan kapsul, bisa kita lihat seperti ini. Hari kemarin udah Klebsiella pneumonia, udah praktek. Sudah, Bu. Ada pewarnaan kapsul enggak? Nggak ada, Bu. Ih, kuduna pewarnaan kapsul kalian teh. Kalau ujian mah harus ada pewarnaan kapsul. Itu nanti harus dilihat ya, kelihatan bagus kapsulnya. Justru itu khas. Klebsiella pneumoniae itu sangat khas. Kalau yang Enterobacter aerogenes itu kapsulnya lebih ya kalau saya bilang misalkan E. coli kapsulnya 1 lapis, Enterobacter aerogenes 2 lapis, Klebsiella 3 lapis. Nah, jadi ini sangat tebal kapsulnya. Makanya kalau Enterobacter misalkan diwarnai dengan kapsul nggak terlalu jelas. Tapi kalau Klebsiella baiknya diwarnai dengan pewarnaan kapsul. Itu akan sangat jelas ya kapsul. Nah, ini Enterobacter. Enterobacter patogen oportunis bisa menyebabkan ISK ataupun juga sepsis. Nah, ini mirip Klebsiella ya. Punya kapsul tapi lebih kecil. Geraknya positif. Kalau Klebsiella tadi geraknya negatif. Nah, spesiesnya Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter sakazaki. Ini yang sakazaki bisa menyebabkan meningitis pada bayi baru lahir ataupun yang sepsis ya. Ini yang sakazaki pernah beberapa tahun yang lalu ada penelitian dosen IPB ternyata ada menemukan sakazaki ini pada produk susu bayi merek tertentu. Nah, ini pernah terjadi kontradiktif, ramai juga gitu. Tapi akhirnya ya itu ya, karena dari pemerintah ikut campur gitu ya, dia menarik penelitiannya ya, karena dari produsen susu bayinya mungkin ngamuk ya, ya ditemukan sakazaki.
ini Serratia. Serratia marcescens contohnya. Dia bisa ditemukan pada kasus ISK juga. Saya pernah juga ya dulu almarhum ibu saya juga pernah kena ISK, bebas dirawat di RSAS, diperiksa, dikultur, dapat ternyata ada si marcescens. Ya, ini marcescens ini dia punya pigmen yang khas. Pigmennya berwarna oranye. Jadi sangat khas. Kalau kita nanam ada koloni warna oranye itu marcescens. Serratia marcescens. Ada juga yang tidak berpigmen. Kalau tadi kan marcescens itu yang berpigmen ya, pigmen warna oranye. Ini yang tidak berpigmen bisa juga menyebabkan radang paru-paru. Bisa bakteri EMI ya masuk ke darah, bisa menyebabkan endokarditis pada jantung, terutama pada pengguna narkotika ataupun pada pasien-pasien di rumah sakit. Jadi ini penyebab infeksi nosokomia pada pasien di rumah sakit. Pengguna narkotik ini biasanya sistem imunnya kan turun ya. Nah ini patogen oportunis si Serratia ini. Ini Serratia ini punya ketahanan terhadap penisilin dan aminoglikosida. Ya, tapi dia bisa dibunuh oleh cephalosporin. Nah, ini Serratia marcescens terutama ya yang saya kenal. Karena memang pigmen oranyenya sangat bagus terang. Nah, kayak oranye gini nih. Ya, jadi bagus gitu penampakan koloninya. Jadi suka inget suka senang gitu lihatnya si marcescens. Nah, ini Proteus. Proteus ini sama bisa menyebabkan ISK, bisa menyebabkan juga pneumonia juga beda bisa ya, terutama pada pasien-pasien di rumah sakit ya, atau yang mendapatkan. Tapi kalau sekarang transfusi udah jarang menimbulkan penyakit karena sistem screeningnya sudah sangat bagus ya. Tapi kalau infeksi nosokomia pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit ini bisa juga menyebabkan penyakit ya. Nah, ini Proteus mirabilis, ini yang sering ditemukan pada kasus ISK. Kemudian vulgaris ataupun juga yang morgani, ini menyebabkan patogen nosokomia. Ini bedanya mirip ya, vulgaris dan mirabilis. Bedanya kalau mirabilis indolnya negatif, kalau vulgaris indolnya positif. Dilihat aja indolnya. Gerakannya sangat aktif dengan plagia peritrik. Bahkan si Proteus ini sering menimbulkan swarming. Ya, di sini ada nggak swarmingnya? Nggak ada ya, nanti saya lihatin gambar swarming dari Proteus seperti apa. Jadi koloni yang melebar menutupi hampir seluruh cawan Petri. Ya. Karena gerakan si Proteus ini sangat aktif. Nah, ini khas si Proteus ini, hasil pemeriksaan ureasenya selalu positif. Dan dia positifnya kuat. 8 jam aja udah terbentuk positif. Nah, si enzim urease yang dimiliki oleh Proteus ini di dalam saluran kemih kita, kalau dia masuk ya ke dalam saluran kemih, maka dia akan mendegradasi urium. Kan di dalam urin ada urium ya. Urium oleh enzim urease yang dipunyai oleh Proteus itu dirubah menjadi amonia. Nah, inilah kenapa kalau pada infeksi Proteus kita cek pH urin itu akan basa. Jadi Anda kan yang cari celup itu ada pH ya. Kalau ternyata pH-nya basa, curiga bisa jadi itu ada infeksi Proteus. Nah, ini urin yang ber-pH basa akan memicu pembentukan kristal.
terutama kristal strupit. Ya. Jadi si kristal yang terbentuk ya karena urin pH basa itu si kristal strupitnya terbentuk lama-lama berkumpul menjadi batu saluran kemih. Batu saluran kemih ini akan kalau misalkan penyakitnya si infeksi proteus ini dibiarkan terus tidak cepat diobati, ini bisa juga menyebabkan batu ginjal. Ya. Jadi dari infeksi bakteri bisa juga menyebabkan terjadinya batu. Ini sudah dibuktikan penelitian zaman dulu ya. Ada alumni D3 ya sama saya disuruh penelitian di RSAS dari pasien-pasien yang dirawat karena batu ginjal itu sama saya suruh diminta urinnya kemudian dicek betul bahwa memang pH urinnya pada basa ya. Jadi banyak ya hasilnya ternyata memang positif. Enggak hanya proteus ya, ada juga Klebsiella sama-sama kan ureasenya positif. Ya, Serratia juga ada ya. Jadi yang ureasenya positif itu ditemukan pada pasien batu ginjal ataupun batu saluran kemih. Karena tadi pH urinnya akibat si bakteri ini menjadi basa dan bisa menimbulkan tadi si terbentuknya kristal strupit. Ya. Nah, ini ada strain-strain tertentu ya yang punya polisakarida yang spesifik yang bisa didetek ya dengan reaksi Well-Felix ini mirip dengan rickettsia ya. Kemudian antibiotik yang bisa kita gunakan ini penisilin, aminoglikosida, cephalosporin walaupun ini harus dicek juga karena proteus juga sama seperti bakteri yang lain, ini seringkali banyak yang sudah resisten. Kemudian ini ada Providentia citrobacter, ini jarang ya, menyebabkan penyakit, paling ISK. Kemudian ada Hapnia juga, ya. Ini Hapnia yang terkena, Hapnia alpei dan Hapnia hapni. Yang Hapnia alpei ini dulu masuk Enterobacter, tapi kemudian sekarang punya genus sendiri yaitu genus Hapnia, ya. Jadi Hapnia alpei. Erwinia, nama-namanya bagus-bagus ya. Bisa buat nama orang, Hapnia, Erwinia. Ini jarang menimbulkan infeksi pada manusia ya, kadang-kadang saja. Kemudian Edwardsiella ini lebih jarang lagi menimbulkan penyakitnya ya, Edwardsiella tarda. Nah, ini proses identifikasi untuk bakteri gram negatif. Gram negatif itu kan ada kokus, ada basil ya. Kalau kokus ini Neisseria, ini Haemophilus juga bisa tumbuh di agar coklat. Kalau dia tumbuhnya di Mekongki agar, kemudian batang, roach, ini kita bagi dua, ada yang laktosa fermenter, ada yang non laktosa fermenter. Ini bisa dicek oksidasenya, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu Pseudomonas aeruginosa ya. Nah, ini sama ya. Nah, ini yang lebih lengkap lagi untuk hasil-hasil biokimia dari tiap spesies. Ini nanti yang harus hafal saat ujian praktek. Ini Enterobacter, E. coli, Salmonella, Proteus, Shigella, sama Klebsiella. Ya, bisa oksitoka atau pneumonia. Ya. Ini harus hafal. Tapi cara ngapalinnya bukan dihafal satu-satu aja. Tapi Anda gini, yang Indo positif apa dan apa? Bikin rangkuman.
Yang MR positif apa dengan apa? Hafalkan yang sedikitnya. Indo positif. Oh, kebanyakan Indo negatif. Berarti hafalkan yang positifnya saja. Ya. Jadi jangan dihafalkan yang banyaknya ya. Sekarang yang gerak positif dan gerak negatif. Kebanyakan Enterobacteriaceae itu geraknya positif, kecuali yang negatif Shigella sama Klebsiella. Nah, jadi dibikin rangkuman, dihafalkan yang sedikitnya, biar kalian nggak susah ngapalin. Oh, yang urease positif dengan urease negatif. Banyaknya ureasenya apa positif atau negatif? Banyakannya negatif justru ya. Jadi hafalkan yang ureasenya positif dan lain sebagainya ya. Ini berdasarkan laktosa ada banyak ya. Kemudian sebentar, saya mau liatin Proteus. Proteus yang swarming. Nah, kelihatan ya. Nah, protes ini sering menimbulkan swarming, terutama kalau ditanam pada medium universal. Kalau ditanam pada mekonki itu nggak akan swarming. Kenapa? Karena terhambat oleh inhibitor. Nih, kalau di agar darah ada yang kayak gini, atau nih kayak gini nih khas. Ya. Jadi dia menutupi seluruh permukaan media. Ini khas Proteus. Kolonis Proteus swarming. Begini ya. Ini pada medium apa ini? LB. Ya, khas Proteus. Jadi kalau nemu gambar seperti ini ya, ini khas sekali lagi untuk Proteus. Bisa ya, kelihatan ya. Banyak contoh swarming dari Proteus. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kansa, itu di belakangnya mini kaset.